buat harian apa buat bahan lomba? Kalau saya masih pemula. Burung juga dikatakan masih bahan ya, bisa dikatakan masih bahan. Kembali lagi bersama saya di Cicau, dan hari ini saya kedatangan tamu dari Jabres. Iya, Jonggol. Namanya Pak siapa? Namanya Baim. Boleh dijelaskan kedatangannya ke sini seperti ya keperluan apa? Boleh? Iya. Ini nih Om, saya itu kan punya kacer, bisa dibilang itu kacer bahan, itu loh. Saya juga pemula kacer, gitu loh. Saya tuh pengen tanya nih, kacer saya, itu kan saya belum tahu ya karakter burung ya, soalnya juga masih baru. Kacer saya jemur tipis, itu awalnya emang masih bunyi, ngeriwik lah kasarannya orang ngomong ya. Terus burung itu saya jemur kuat, begitu dijemur kuat tuh nggak bunyi sama sekali. Lah terus saya ada inisiatif nih, saya mandiin tuh burung. Nah begitu dimandiin, burung itu langsung ngeriwik, bahkan burung itu sempat ada kayak suara kaceran gitu loh, walaupun nggak ngeplong. Apa itu yang dinamakan kacer tipe dingin? Tipe apa ya? Tipe panas kali ya? Tipe dingin mungkin ya. Iya. Oke. Ya mungkin saya jelaskan seperti ini. Sepengalaman saya yang tadi diceritakan, mungkin kalau menurut saya bukan tipe dingin, tapi tipe panas yang senang mandi burungnya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, burung dijemur kuat, nah sesudah itu tidak mau riwik ataupun bunyi sama sekali. Iya. Iya. Nah setelah dimandikan, burung mau riwik, mau bunyi. Iya. Ya bisa bisa diteruskan dengan pemandiannya. Kalau menurut saya itu koci Pak siapa namanya? Baim. Iya. Bisa dikatakan tipe panas. Ya, tipe panas. Jadi pola rawatannya boleh ditingkatkan dengan pemandian, penjemuran diturunkan, pemberian leep dikurangi, pengembunan rutin. Oke. Ya. Kalau menurut saya. Jadi berarti pemandian itu kan tadi kacer tipe panas ya yang suka mandi ya. Iya. Berarti pemandian itu kalau pola rawatan harian, kita ngomong harian ya. Iya. Itu berarti seminggu mesti mandi berapa kali itu Om? Kalau masalah pacar yang sering mandi bisa dikatakan dan tidak bisa dikatakan buat minggu berapa kali itu nggak bisa ditentukan. Oke. Iya. Kalau tipe panas itu lebih baik setiap harinya bisa mandi. Itu malah lebih baik buat perkembangan burung Pak Baim. Iya. Jadi kesimpulannya mandinya Tingkatkan ya. Iya, tambah. Kalau yang tipe panas. Berarti itu saya mesti stop penjemuran atau tetap dijemur walaupun tipis, atau gimana tuh Om cara menjemurnya? Kalau buat penjemuran, semua burung itu butuh penjemuran. Nah, tapi kalau emang tipenya panas, senangnya mandi, nggak mau dijemur, boleh dijemur cukup setengah jam, udah cukup. Jangan sampai lebih dari 1 jam. Itu bisa dilakukan pagi hari setelah pemandian. Ya. Jadi selagi dia senang, boleh bisa dikasih cepuk ataupun keramba,
Kalau misalnya burungnya Pak Baim masih bahan, bisa disemprot. Tapi kalau emang burungnya sudah mapan, biarkan mandi sendiri, itu lebih baik. Berarti untuk takaran jangkrik sendiri ya, KF sendiri ya, berarti itu minim aja ya Om ya? Kalau buat yang tipe panas boleh direndahin. Biasanya setelannya berapa dalam satu hari? Biasanya kalau pagi 4, sore 4. Boleh. Ya itu ya udah standar. Kalau menurut saya standar. Tapi kalau emang tipenya panas, bisa diturunkan lagi. Turunkan lagi sekitar 3, sore 3 gitu aja. Berarti 6 ya seharinya ya? Boleh 6. Tapi saya bertanya, burungnya buat harian apa buat bahan lomba? Kalau saya masih pemula. Burung juga dikatakan masih bahan ya, bisa dikatakan masih bahan. Saya pengen harian dulu. Kalau emang saya ada kasarnya tuh udah ada mental ya kebentuk buat ladber contoh misal, mungkin saya bawa. Tapi kalau untuk saat ini saya pengen tahu dulu tuh itu burung tuh karakternya gimana, setelannya gimana. Jadi harian dulu kita ngomongnya. Oke, bisa saya jelaskan. Kalau buat harian dan lomba itu beda banget ya. Beda banget Om. Beda ya. Kalau buat harian itu simple, aslinya simple banget. Kalau buat harian seperti ini, saya mungkin bisa ngasih saran sepengalaman saya, bisa dilakukan, dicoba dalam 1 minggu. Hari ini kita embunkan di pagi hari, di jam 7 bisa kita mandikan sepuasnya, diangin-anginkan lalu dijemur cukup setengah jam aja. Nah sesudah itu diangin-anginkan lagi. Kalau memang buat harian tidak usah ditrodong, full up lah. Misal jam 5 bisa dikasih jangkrik. Ya, jangkrik. Misalnya yang tadi dikatakan 4 ya, bisa dikasih pagi 3, sore 3 aja. Cukup seperti itu kalau buat harian. Nah, seumpamanya kalau buat lomba itu setelannya bisa tinggi. Nah, dan cara pengeplongan burung bahan ya. Burung bahan. Ya, burung bahan buat cara pengeplongan. Kalau dari saya, tips dari saya mungkin seperti ini. Kita keluarkan jam 5 pagi, jam 7 dimandikan, dijemur cukup setengah jam dulu. Nah, setelah jam 11 atau jam 12 terik matahari, bisa kita belikan kroto. Oke. Ya, kroto cukup setengah cepuk, gede lah ya. Setengah cepuk aja, dilepas air minum, dilepas purnya. Ya, lalu dikasih kroto aja cukup. Kita jemur 1 jam. Berarti jam berapa itu Om? Kalau bisa siang. Terik itu ya? Terik ya. Kalau misalnya nggak bisa siang, alangkah baiknya bisa dilakukan di jam 9 pagi sampai jam 10. Jam berarti ya? 1 jam ya? Ya. Tapi harus ada full kroto ya, tanpa air, tanpa full. Setelah cepuk kroto bisa dikasih selama 1 jam penjemuran. 1 jam penjemuran. Setelah penjemuran kita gimana tuh Om? Pasca penjemuran? Bisa diangin-anginkan, bisa kita kasih bur lagi atau air lagi. Nah, proses di sore hari tidak usah diberikan air, tidak usah. Nah, di saat jam 7 malam kita bisa memandikan si burung bahan itu. Ya, jam 7 kita mandikan dan kita full jangkrik 10 aja. 10 bisa dilakukan buat pengeplongan burung ya. Nah, misalnya jam 7 bisa dimandikan, setelah kering bisa dikasih 10 jangkrik, bisa di full krodong dan di masteri. Ya, tapi jangan lupa ibaratnya dalam hariannya itu harus ada pengemburan rutin.
pengambutan mesti rutin. Ya, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Oke, oke. Kalau yang tipe panas, Oke. saya bisa menjelaskan karena tipe panas ya kalau menurut saya seperti ini. Jadi pengalaman saya tipe panas seperti itu buat cara pengeploan. Oke, oke. Jadi ini Om, saya terakhir ya Om ya, ini saya nanya, Ya, kita bisa tahu si burung itu udah kasarnya orang ngomong tuh udah nggak mau dijemur lagi tuh. iya. Kita pastinya burung itu nggak bisa ngomong ya, pasti kita kan lihat gelagatnya gitu loh. Kita bisa lihat yang jadi patokan itu apa sih Om? Jadi kayak gini, misalnya burungnya kepengen ngerti masalah, kepengen mandi, atau Iya betul. ya pengen mandi ya mungkin seperti ini aja. Jadi kita bisa sediakan cepuk aja, tapi berisi air, kita kasihkan di dalam kandang. Misalnya jam 5 kita embunkan, jam pagi, jam 6, jam 7 tidak usah dimandikan, tapi kita kasih cepuk agar dia mau mandi apa tidak. Nah, ada lagi satu lagi cara untuk melihat burung mau mandi atau enggaknya, tipe panas atau tipe dingin, bisa dilihat dari cara gerak geriknya, seperti gelabakan atau mangap-mangap. Ya mungkin butuh air untuk dimandikan. Tapi jangan langsung dimandikan, butuh diangin-anginkan dulu sekitar 10 menit 15 menit baru kita kasihkan air tersebut. Ya seperti itu. Kalau untuk mengetahui burung itu udah nggak mau dijemur tuh Om, Kalau burung yang tidak mau dijemur, mungkin ya gelagatnya bisa diem, dibekal diem lah ya, diem, mangap, terus gelabakan, kayak ketakutan lah, nah, gelisah seperti itu. Oke. Bisa dilihat dari gerak gerik dan cara si burung, ibaratnya mangap-mangap apa enggaknya bisa kelihatan. Oke Om. Untuk harian aja kan? Iya untuk harian. Untuk harian boleh standar aja, tidak usah tinggi terkecuali buat domba. Nah, dan cara pengeplongannya sudah saya jelaskan tadi. Cukup satu cepuk kroto, tapi setengah aja ya, tanpa air, tanpa pur. Boleh dilakukan sambil penjemuran. Dan mandi malam full 10 jangkrik, full produk master. Berarti untuk yang tadi ya, masa pengeplongan ya, itu kita harus treatment berapa hari? Kalau saya bisa kasih tangan selama, kalau burung bahan ya, kalau burung bahan saya mungkin 1 minggu. Tapi kalau burung yang udah mapan 3 hari saya bisa beranikan. Tapi kalau burung bahan yang mungkin 1 minggu. Insya Allah ada perubahan kalau misalnya papain telaten dari cara perawatan, pola makan yang mungkin bisa cepat jadi. Oke, makasih Om atas sarannya. Nanti saya coba di rumah, terus kita lihat prospek kedepannya gimana. Oke, siap. Oke, makasih Bapak Im. Iya. Udah mau mampir ke sini ya. Oke. Ya cukup sekian aja. Terima kasih. Semoga kedatangan Bapak Im ini bisa bermanfaat bagi yang merasakan hal seperti ini. Oke, salam satu hobi.